Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herladini. Saya dari Universitas Muhadi Setiabudi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas. Sebelumnya, yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Educational Trainer Bapak Ali Mutakin SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model Canva berdasarkan PowerPoint yang saya buat dan berdasarkan usaha yang saya rancang dengan sedemikian rupa. Barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, jadi di sini adalah ada pamflet yang saya buat dari aplikasi Canva yang saya bikin dengan pamflet bisnis Bouquet Flowers. Jadi saya di sini mengembangkan usaha buket bunga yang saya beri nama Andin Buket Bunga. Nah, bisa kalian lihat pamflet yang saya buat dari aplikasi Canva. Kemudian ada mapping permasalahan usaha yang saya bikin ini dengan usaha buket bunga. Yang pertama ada customer segments, yang kedua ada value propositions, yang ketiga ada channels, yang keempat ada customer relationship, dan kelima ada key resources, dan keenam ada key aktivitas, dan ketujuh ada cost struktur. Nah, kalian bisa lihat dari mapping buket bunga yang saya bikin. Nah, selanjutnya ada tabel dengan tabel bisnis model Canva. Di situ ada semacam penjelasan, tapi nanti saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Kalian bisa lihat itu ada model Canva dengan tabel yang saya bikin. Kemudian di slide selanjutnya ada about the business. Jadi tentang bisnis, latar belakang terbentuknya bisnis buket bunga ini adalah berawal dari mengisi waktu luang sehingga dapat memberi penghasilan dikarenakan biaya pembuatannya murah, caranya mudah, alat yang dibutuhkan sederhana, dan pas pada pemasaran di lingkungan mahasiswa. Jadi ini adalah latar belakang saya membuat kerajinan dari buket bunga. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tadi mapping permasalahan pada usaha yang saya rancang dan tabel bisnis yang saya buat tadi. Di slide sebelumnya, di slide ini saya akan menjelaskan tentang satu persatu pada mapping permasalahan usaha yang saya bikin, yaitu adalah Andin Buket Bunga. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Jadi di sini bisa pelanggan mahasiswa, pria atau wanita karir, anak muda, remaja usia 15 tahun ke atas, orang yang aktif di media sosial. Jadi pelanggannya itu masing-masing ada orang tua, ada orang muda, dan cocok untuk semua kalangan untuk memberikan momen berharga pada acara-acara tertentu seperti hari wisuda, hari ulang tahun, dan kejutan buat pacarnya. Terus yang kedua ada value propositionis, jadi proporsi nilai dari usaha yang saya bikin. Yang pertama ada requestan buket bunga sesuai dengan permintaan customer. Jadi misalkan customer itu request pada saya ngechat atau nge-DM atau lewat media sosial lainnya, itu boleh sesuai dengan keinginannya customer atau keinginannya pelanggan. Yang kedua ada bahan produk yang digunakan adalah bunga asli. Jadi kalau buket-buket biasanya adalah bunga dari kain flanel, bunga dari
plastik, bunga lainnya. Di sini saya menggunakan bahan produk yang digunakan bunga asli. Kemudian di toko kami intinya adalah ada diskon. Yang ketiga adalah channel atau saluran. Jadi saluran yang digunakan, saya biasa mempromosikan barang dagangan saya itu di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial lainnya. Bisa juga dari mulut ke mulut. Selanjutnya yang keempat ada customer relationship. Jadi hubungan pelanggan. Di sini saya menyediakan kartu member. Jadi aturannya, setiap pelanggan yang telah melakukan lebih dari 3 kali pembelian, maka akan ditawarkan kartu member. Dengan biaya pembuatan kartu member ialah setiap pembelian dipotong 5%. Kemudian toko kami ini adalah ada sistem garansi. Pembeli yang mendapatkan kerusakan atau cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, maka para pembeli bisa menukarkan kembali produk yang baru dengan catatan membawa nota pembelian, dan garansi hanya berlaku 3 hari dan waktu pembelian. Jika terlewat dari itu, maka tidak dapat ditukarkan kembali. Kemudian yang kelima ada key resources. Jadi sumber daya utama. Sumber daya utama adalah manusia dan finansial. Pada bisnis Andin Bouquet Flowers ini, kami mempunyai sumber daya utama yaitu yang berasal dari modal, ide, dan kreativitas saya, di mana saya pribadi akan memberikan inovasi seperti bentuk atau model-model buket yang sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga berbeda dari buket bunga yang lainnya. Serta pembuatan buket ini menggunakan kreativitas saya sendiri. Jadi yang saya bikin ini adalah buket dari bunga asli. Selanjutnya yang keenam ada key aktivitas atau aktivitas utama. Yang pertama, membuat suatu produk. Produknya itu adalah sudah ada logonya, jadi logo namanya itu adalah Andin Bouquet Flowers, Andin Buket Bunga. Melakukan penjualan dan promosi. Saya biasa melakukan penjualan di toko dan promosi biasa di semua media sosial. Yang ketujuh ada cost struktur atau struktur biaya dari usaha yang saya bikin ini. Yang pertama adalah ada biaya cost atau biaya variabel. Biaya pembelian bahan baku seperti kertas, seperti bunga, seperti pita, dan seperti lem, dan masih banyak lagi. Di situ saya membeli dengan secara grosir, jadi lebih murah. Untuk saya akan jual kembali dengan bentuk kreativitas saya yang berbeda-beda dari buket bunga. Terus yang kedua ada fixed cost atau biaya tetap. Nah, yang pertama ada biaya listrik. Jadi saya di toko ini pastikan menggunakan listrik, dan saya setiap bulannya mengeluarkan biaya kurang lebih Rp50.000. Yang kedua, saya di sini menyewa ruko atau menyewa tempat untuk saya berjualan buket bunga. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.